Pemirsa, pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan. Sejumlah peralatan bawah laut dikerahkan. Tim Basarnas, TNI, dan Polri terus melakukan pencarian korban kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Hari ini pencarian diperluas ke arah timur dan selatan Gilimanuk. Basarnas menerjunkan 2 unit perahu rigid inflatable boat untuk menyisir wilayah perairan. Sementara tim Pol Airut Bahar Kampori mengerahkan drone air. Alat ini diterjunkan untuk menjangkau kedalaman yang bisa mendeteksi keberadaan bangkai kapal berikut korban yang masih dinyatakan hilang. Kalau air jernih, kita menggunakan drone bawah air. Tadi kita sampai dengan 25 meter. Kita mencoba, di mana di situ kita melihat bahwasanya arus di sore hari ini sangat tinggi. Meski kondisi cuaca kerap tidak bersahabat, namun upaya pencarian dan pertolongan terhadap korban terus dilakukan. Tim TV One mengabarkan. Selamat. Pemirsa, bagaimana perkembangan terkini dari upaya pencarian korban kapal Tunu Pratama Jaya di Selat Bali? Kita tanyakan langsung kepada reporter TV One Farah Manhila di Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat sore, Farah. Apakah ada korban yang ditemukan kembali hari ini dan berapa korban yang masih dinyatakan hilang? Ya, selamat sore Aditya dan juga pemirsa. Sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi berkaitan dengan penemuan data-data terbaru atau temuan di lapangan, termasuk berkaitan dengan korban penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Dan informasi resmi setelah ini akan disampaikan melalui konferensi pers yang akan dihadiri oleh para stakeholder terkait, termasuk Basarnas. Artinya sampai saat ini data yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan pencarian hari ini adalah masih sama, yaitu sebanyak 36 korban yang berhasil dievakuasi dengan kondisi 30 orang selamat, sementara 6 orang dinyatakan meninggal dunia. Artinya berdasarkan data manifest yang ada, sebanyak 65 penumpang ini masih kurang 29 orang lagi yang masih dalam upaya pencarian tim SAR gabungan. Dan upaya pencarian hari ini, pemirsa, ini juga dihentikan pada petang ini setelah sejak pagi tadi operasi SAR gabungan ini terus dilakukan oleh berbagai unsur terkait. Dan hari ini, pemirsa, saya berada di lokasi pusat posko terpadu tempat keluarga korban ini menunggu dan menantikan informasi terbaru mengenai keberadaan keluarganya. Tidak hanya itu, di sini juga sudah ada posko yang didirikan oleh Bidokes Polda Jawa Timur untuk mendata antemortem berkaitan dengan kondisi atau ciri khas korban. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap bagaimana proses pendataan yang dilakukan oleh Bidokes Polda Jawa Timur termasuk postmortem nantinya, saya sudah bersama dengan Dr. Tutik Purwanti, Bidokes, maksud kami spesialis forensik dari Bidokes Polda Jawa Timur. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mbak. Ibu, boleh dijelaskan ini bagaimana upaya pendataan antemortem dari keluarga korban? Terima kasih. Jadi sampai saat ini kami tim antemortem dari Bidokes Polda Jatim tetap membuka pelaporan orang hilang. Monggo bagi keluarga ataupun kenalan atau siapapun yang merasa anggotanya berada di dalam korban kapal tersebut bisa melaporkan kepada kami. Bagaimana upaya pendataan yang dilakukan, Ibu? Apa saja data-data yang dibutuhkan oleh Bidokes Polda Jawa Timur? Oke, terima kasih. Kami himbau untuk andai semua yang akan melaporkan kepada kami untuk sekiranya dapat memberikan informasi tentang ciri-ciri khusus korban, kemudian pakaian terakhir, kemudian membawa ijazah dari milik korban sebagai data pembanding kami, kemudian untuk informasi data gigi bisa juga membawa foto korban yang nampak giginya, kemudian juga nanti akan kami hubungi apabila diperlukan untuk pengambilan sampel untuk pemeriksaan DNA.
Saya juga sempat memantau bagaimana proses wawancara pihak Bidokes dengan keluarga korban. Ini juga mewawancara aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh korban sebelum menaiki kapal ini. Apakah ada korelasi yang terjadi antara pengumpulan data ini? Di sana kami akan memilah dan memilih informasi apa sekiranya yang sesuai dengan data-data yang kami butuhkan. Ada kalanya aktivitas-aktivitas berkenalan dengan siapa, berhubungan dengan siapa, nanti akan kami ambil data juga ke mereka yang berhubungan dengan korban. Karena mungkin keluarga itu sendiri bisa beberapa lama waktu jeda tidak bertemu dengan korban, jadi akan terjadi perubahan. Baik, terakhir Ibu, apakah seluruh keluarga korban ini sudah melaporkan kehilangan dan sudah menyerahkan data antemortem atau belum semuanya? Kami rasa masih belum. Saya harap kembali bahwa bisa melaporkan kepada kami, tidak harus datang kemari, bisa menghubungi call center kami. Terima kasih banyak Dr. Tutik Purwanti, spesialis forensik Bidokes Polda Jawa Timur. Dan pemirsa, ini juga bentuk imbauan bagi masyarakat, mengingat tadi memang informasi yang kami dapatkan ini rupanya masih banyak juga keluarga yang dari luar daerah Banyuwangi yang masih belum melaporkan berkaitan dengan korban hilang sampai saat ini. Demikian informasi dari wilayah Banyuwangi, saya kembalikan ke Aditya Nugroho di studio. Baik, terima kasih Farah Manhila mengabarkan langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas.